ya. Jadi tetap akan mengajari ITS ya, ITL ITS karena beliau menjadi dosen luar biasa. Nah, kalau dosen luar biasa itu memang kalau sesuai dengan peraturan ITS nggak bisa menjadi dosen wali gitu nggih. Jadi bukan apa-apa lu kok saya dipindah, Pak Agus Profesor kok masih ada di ITL kok saya dipindah. Bukan. Maksudnya bukan karena itu tapi karena beliaunya sudah jadi dosen luar biasa jadi harus dipindahkan ke dosen yang lain. Ya, nanti dilihat di di akunnya masing-masing ya untuk dosen-dosen walinya itu siapa aja sekarang yang dari Pak Agus sama Prof Sarwoko gitu ya. Kalau dari Prof Yulina juga sudah dipindahkan ya. Semester kemarin sudah dipindah jadi harus ke dosen yang baru gitu ya, dosen yang jadi dosen wali yang baru, bukan dosen baru. Nanti tergantung dari kenapa kok bisa pindah-pindah itu tergantung dari pemetaannya kami ya. Karena satu dosen itu bisa menjadi mempunyai anak wali itu sekitar 40 ya tergantung dari student body-nya kan ya. Kalau biasanya TL ya antara 40 lah, 40 orang itu satu dosen. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti dimasukkan ke dosen-dosen yang kemarin itu kan sudah banyak yang lulus. Nah, kalau banyak yang lulus kan berarti angkatan 2020 ya, sudah banyak yang lulus otomatis dosen-dosen yang banyak jadi dosen walinya 2020 itu sudah kosong, sudah nggak ada. Ya, jadi sehingga ditambahkan di situ. Nanti plus ada juga mahasiswa baru, ada adik kalian 2024. Nah, itu sekitar ada 120-an orang ya, kurang lebih itu akan ditambahkan ke dosen-dosen yang sudah lulus mahasiswa-mahasiswanya. Jadi seperti itu. Ya. Sudah bisa dilihat ya Mas Firman, dosen walinya di anak-anak, akunnya anak-anak yang Belum Bu, dosen. baru tadi siang saya entry Bu. Oh, berarti besok ya baru muncul ya. Paling nggak nanti malam Bu. Oke. Nanti dicek nih, nama-namanya sudah muncul di situ. Nah, ini PTPA. Eh, PTPA itu mata kuliah semester berapa? Genap apa gasal ya? PTPA. Eh, Semester semester genap tuh. genap ya? Yuk nggak bisa nggak keluar. Semester depan baru keluar. Udah. Kan belum kena batas waktu. Jadi kita mata kuliah itu nggak setiap semester kita keluarkan enggak ya karena kan tergantung dari jumlah dosennya juga ya. Kalau beban kita itu ngajar seharusnya dari dikti itu loh. Cuma dikasih 12 loh. Tapi kenyataannya ya Mas Mbak, kita ngajar beban SKS itu loh bisa sampai 20, 25, ada yang 30 gitu ya bebannya itu loh sampai segitu ya. Kan beban seharusnya beban total ya. Kalau itu kami ya di dosen itu kan ada A, B, C dan D. A itu kan ke pengajaran, B itu penelitian, C itu pengabdian, D itu penunjang. Itu cuma dikasih 16 saja. Ngajar itu maksimal sudah 9. A dan B itu 9 maksimal. Ngajar sama penelitian itu 9 SKS saja. Tapi kenyataannya ya bisa sampai 30, bisa sampai 25, bisa sampai 40. Ternyata beban dosen itu sangat berlebih. Kita sebenarnya ngajar cuma 9 SKS sama penelitian cukup. Ya kan? Jadi, tapi rata-rata kemarin ya, rata-rata kalau gimana kemana saya bagi dosen mengajar tok loh ya, belum ke yang B, C dan D itu sudah 12. Rata-rata 12 sekian. Jadi satu dosen ngajar 12 SKS itu sudah beban lebih. Jadi nggak bisa. Aturannya nggak semua sekelas kita buka dalam satu semester itu enggak. Satu semester itu ya kita buka kelas di semester itu gitu ya. Dengan artian kalau mereka belum kena batas waktu ya ambil semester depan akan dibukanya. Seperti itu. Ya nih ada yang nanya Maliki ya. Itu ya. Ya memang harus kita atur, nggak mungkin kita buka semua. Ngajarnya dosanya udah kelebihan, udah 12 SKS untuk ngajar tok. Padahal seharusnya ngajar dengan penelitian 9 SKS. Itu peraturannya Bu, peraturannya dikti. Tapi kita jadi 12 itu ngajar tok. Ya, masih aja sudah 12 kan udah bebannya lebih. Seharusnya ngajar dengan penelitian A plus B harusnya 9. Ya, tapi ternyata kenyataannya aja sudah 12. Ya, begitulah Pak Ibu. Saya memang bebannya sangat banyak ajarnya, saya paham. Ya, mungkin insya Allah nanti kalau ada tambah dosen baru lagi ya TL terutama sangat welcome. Sampai apa namanya
Sudah ada kemarin ya kita ada Bu Isni ya yang paling baru ya, baru 2 semester ini. Alhamdulillah banyak membantu dosen-dosen muda. Ya, kemudian juga ada yang pensiun masih bersedia untuk masih mengajar di tempat kami ya di TL gitu ya. Tuh, jadi sekarang sudah ada 3 dosen yang luar biasa ya. Prof Yulina, Prof Saroko dengan Pak Agus. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Mungkin terakhir angkatan 2022 ada kendala nggak? Dicek ya, saya cek, saya sering mengingatkan kembali, mohon setiap mahasiswa ya, mohon setiap mahasiswa punya tanggung jawab untuk mengecek mata kuliah yang sudah diambil, yang lulus berapa SKS gitu ya. Nanti di kalian cek sampai nanti lulus ya harus terpenuhi minimal 144 gitu ya, harus dicek masing-masing. Karena kalau nggak dicek takutnya nanti kurang 1 SKS. Ya, kalau nggak lulus nanti kalau kurang 1 SKS. Karena apa? Karena nggak bisa kan harus 144. Ya, ini Alfif apa Alfritz. Iya Bu. Silakan. Permisi Bu, sebelumnya perkenalkan saya Alfreds dari angkatan 2022 Bu. Mhm, Saya mau bertanya Bu, mhm, jadi kan untuk di mata kuliah wajib semester 5 itu mhm, ada mata kuliah METPEN ya Bu ya, metodologi mhm, mhm, penelitian. mhm, mhm, Saya mau bertanya Bu, mhm. sekiranya matkul ini saya ambil di semester 6 apakah bisa ya Bu? Kamu semester berapa? Saya semester 5 Bu. Nggak boleh. Metode buka setiap semester. Oh begitu ya Bu Mhm. ya. Metode buka Jadi setiap semester. jadi walaupun dari sistem itu wajib di semester 5 kita masih bisa ambil di semester 6-nya ya Bu. Hmm. Maksudnya Medpen itu kenapa sih buka semester, setiap semester? Karena setiap semester ada yang TA. TA, KP kan dibuka setiap semester ya. Iya Bu. Mm-mm. Jadi boleh. Biasanya anak-anak itu kan sudah ngatur strategi. Oh, saya mau semester 7 sudah TA gitu ya. Tapi saya pinginnya ngambilnya tuh Medpennya awal-awal. Biar nanti saya semester 6 sudah bisa buat proposal nih boleh. Tapi kok saya semester 8 mau TA-nya. Kan anak-anak itu sudah punya planning sendiri-sendiri ya. Setiap anak sudah punya strategi lah. Jadi monggo bisa Mas Alfis karena Medpen, TA, KP dibuka setiap semester. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, nanti saya sudah bilang ya nanti setiap anak-anak, setiap mahasiswa harus ngecek SKS yang sudah diambil. Jangan sampai ada kekurangan pada saat mau lulus ya. Minimal 144 gitu ya dicek. Nah, kalau ada dosen wali Bu ya, dosen wali kadang-kadang mungkin ya sudah ini nggak diinikan tapi tanggung jawab kalian lah ngecek gitu ya. Karena kan kalian yang sekolah, kalian studi dilihat masing-masing harus tahu. Oh, ya apa ini saya harus gimana? Oh, sudah berapa SKS yang sudah lulus ya yang nah jangan sampai ada nilai E dan D di transkrip. Kalau ada itu ya harus mengulang mata kuliah itu. Kalau mata kuliah pilihan saya ganti mata kuliah yang lain nggak bisa ya nak ya tadi akan terlihat didetek di sistem mata kuliah itu belum lulus. Lah kan kalau pilihan kan harus mamanya ya harus ambil 8 8 apa 12 SKS saya lupa ya. Saya harus ngambil itu Bu sudah terpenuhi. Tapi dulu mata kuliah pilihan yang nggak lulus, nggak diulang mata kuliah itu, nanti di sistem tetap E. Nah, kendalanya nanti kalian nggak bisa yudisium karena belum ada mata kuliah yang belum lulus. Otomatis kalau yudisium muncul seperti itu. Namanya maksudnya nggak bisa sih di sistem itu yudisium nggak dicegah karena ternyata ditulis di mata kuliah tertentu tadi belum lulus elo itu kan saya sudah ngulang Bu. Karena apa itu pilihan, saya ngulang mata kuliah pilihan yang lain, nilainya sudah nggak apa sudah lulus, bukan E dan D lagi, tapi kan mata kuliah itu akan tercantum tetap E dan D yang mau nggak diulang itu. Ya itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi kalau ada di sistem ada mata kuliah yang pernah E atau D itu nggak diulang lagi, nggak berubah mata kuliahnya, akan tetap kedetek D dan E-nya itu. Kalau sudah kedetek nanti di sistem waktu yudisium dia nggak bisa menuju ke form yang yudisium karena terkendala ada mata kuliah D dan E. Walaupun mata kuliah itu sudah diulang, terutama ini yang pilihan diulang lagi mata kuliah lain, pilihan tapi lulus ya kan udah lulus, tapi di sistem nggak bisa. Kan nggak tahu sistemnya kan nggak ada algoritmanya kalau nggak lulus ini bisa ngambil itu nggak ada di sistem algoritmanya nggak dibuat seperti itu bahasa programnya nggak dibuat seperti itu ya kan pokoknya nggak lulus mata kuliah itu pilihan dengan kode itu nggak lulus ya sudah
Karena nggak ada, kalau mata kuliah ini nggak lulus pilihan bisa ngambil pilihan. Di sistemnya nggak seperti itu. Nggak ada logamnya seperti itu, nggak ada. Jadi tetap akan kedetek. Dia nggak lulus. Nah, itu pernah terjadi. Sudah saya sampaikan tadi, pernah. Angkatan 2016, mungkin Mas Firman juga masih ingat. Saya masih ingat anaknya. Kayaknya dia pun akhirnya menikah dengan anak TL juga ya, Mas. Judulnya. Iya, Bu. Judulnya anak TL juga. Ya, nggak apa-apa. Sudah judulnya. Udah menikah, mungkin sudah punya anak sekarang. Nah, itu kurang 2 SKS ya, opo. Ya harus ngulang. Harus ngambil semester depannya, kan sayang. Nah, ya sudah. Tapi waktu itu, kalau tapi nggak tahu ini kan sudah perubahan apa ya. Rektor udah baru, BR 1, 2, 3, 4 juga sudah baru, mungkin ada kebijakan baru. Kalau dulu setelah melewati 8 semester, ya mahasiswa ya sudah 8 semester, terus kemudian dia ngambil mata kuliahnya kayak itu, Mas yang tahun 2016 itu, dia kan tinggal ngambil 2 SKS. Akhirnya dia kan lulusnya nggak bisa 8 semester. Jadi 9 karena apa? Kurang mata kuliah yang masih E itu nggak bisa. Dihapus pun nggak ada, sistem sudah masuk ke PD Dikti, nggak akan ada hapus-hapus ngilang itu nggak bisa. Jadi harus ngambil mata kuliah itu, ya harus lulus semester depan. Nah, tapi waktu itu ada peraturan kalau sudah di atas 8 semester dan dia ngambil mata kuliahnya kurang dari 6 SKS, kurang lebih sama dengan 6 SKS, waktu itu SPP-nya, ya, UKT-nya balik 50%. Nah, itu peraturan lama. Kalau sekarang saya nggak tahu masih berlaku atau enggak, karena kan sekarang WR2-nya baru, ya, rektornya baru. Ya, jadi sehingga apa? Mahasiswa waktu itu yang mempunyai kasus-kasus seperti Mas tahun 2016 itu alhamdulillah UKT-nya balik 50%. Nah, dia WA saya juga, Bu ini alhamdulillah sudah kembali. Nah, UKT kembali nggak lewat kami, nggak langsung menyerahkan. Pada saat mengajukan itu mereka menyerahkan nomor rekening. Buku tabungan depannya itu harus diserahkan juga di suratnya itu. Yang memohon siapa ya, mahasiswanya? TL hanya dari Pak Kadep, hanya pengantar ke fakultas mengantar ke WR2. Nanti WR2 yang memberikan putusan, langsung dieksekusi sama bendahara, di situ kelihatan nomor rekeningnya, langsung masuk ke mahasiswa nomor rekeningnya. Jadi departemen nggak ikut apa-apa, maksudnya nggak ikut uang-uangnya itu nggak, langsung ke mahasiswanya, tapi kita hanya memberikan surat pengantar. Yang membuat pernyataan permohonan ya mahasiswanya, gitu caranya sistemnya. Kalau sudah setujui, otomatis uang ya, tadi kembalian UKT 50% itu balik langsung ke rekening mahasiswa. Nah, biasanya anak-anak lapor ke kami ya, Bu, alhamdulillah, Mas Firman, alhamdulillah ini sudah keluar uangnya ya, sudah alhamdulillah, itu kan haknya mereka, gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti dicek ya satu-satu mata kuliah yang sudah diambil, yang belum lulus harus dipetani kembali karena kan kita kemarin ada ekivalensi. Bisa itu sudah alhamdulillah sudah ada yang lulus kemarin jadi ekivalensi kita betul. Gitu ya Mas Firman ya. Iya, Bu. Saya juga kepikiran. Karena harus ngurusi 9 peminatan soalnya dari S1, S2 dan S3 untuk ekivalensi itu. Alhamdulillah. Sudah yang lulus itu sudah lega saya. Gitu ya. Kepikiran juga kan, tapi alhamdulillah. Jadi bisa lulus hampir 93 orang ya mahasiswanya ya Mas Firman ya. 93, ya, 94 Bu. ya, 93. Alhamdulillah katanya kemarin saya tanya Pak Kadep sudah dirapatkan di fakultas sudah terus ke institut. Alhamdulillah nggak ada kendala ya, insya Allah sudah lulus semua. Tinggal nunggu SK-nya turun ya. Gitu. 93, IUP-nya Oh iya, 13. Ayub ini lali. Alhamdulillah Ayub ini 13 ini berapa? Berapa? 100 100 sana, Bu. 100 berapa? 93. Tambah 13, Ah, 104, 105. Alhamdulillah ya. Kita sudah meluluskan itu. Sudah lega Ayubi pun alhamdulillah. Sudah lulus walaupun ini mungkin ada mahasiswa Ayubi ya. Eh masih mas surat untuk itu apa pengembalian UKT kemarin sudah lancar? Anak-anak ini, Bu, yang nggak lancar, nggak segera Oh, memberikan ke saya, Bu. ini siapa? Di sini ada wakilnya enggak? Ada Aulia. Pengen cepet Ayubi. tapi tidak ada yang bergerak ini. Nah, halo. Nanti kalau sudah turun uangnya itu bukan di kami, langsung ke rekeningnya mahasiswa. Saya Ada minta nggak sejak hari Ayubi? Kamis, Bu. Sampai Ayubi. sekarang belum Kalau diberi. nggak gitu nggak turun-turun uangnya. Kemarin Ada saya nggak? hubungi Yasmin Apa? kemarin kalau nggak Nah, salah. Yasmin ada. Yasmin, Aulia nggak ada. Ya nanti disampaikan ya, ini mungkin kalau ada yang Ayubi di sini
Mbak Masnya Upi nih. Nanti kalau nggak lengkap apa-apa, nanti uangnya nggak balik-balik. Ya. Dan kalau kesundul sama SPP yang baru nanti lama lagi nih Bu, Oh iya, proses yang betul. lama itu. Ini sudah bayar SPP anak-anak ini. Nah itu Nanti Bu. dikontak lagi Mas Firman. Iya nanti saya hubungi Yasmin lagi. Kemarin yang Heeh. ke saya ada Yasmin Bu. Mm-mm. Ya. Biar Kalau kita anak-anak mahasiswa ya, nah itu tadi ini contoh juga kemarin itu yang saya tanya, yang HKI itu loh sampai 3 bulan nggak selesai itu sampai telepon kantor HKI nanyakan yang di HKI itu Mbak Erika masih muda, enak dijak omong, dia pinter bahasa, bahasa Jepang bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Jerman bisa. Saya kalau saya ngobrol sama Mbak Erika itu senang anaknya ceria, banyak pengalamannya gitu ya. Nah itu saya tanyain Mbak Erika ini 3 bulan kok belum selesai HKI yang saya tunjukkan tadi itu loh nak. Yang untuk nah ternyata mandeknya di anak-anak ya, jadi saya mohon maaf jangan seperti itu ya, kayak nunggu saya sampai marah, saya sampai bukan marah, ya marah juga, tapi sampai saya tuh menyatakan gini, kalau HK ini nggak keluar nilai TA kalian saya tangguhkan gitu. Jadi kan saya kok ngancam-ngancam ya, akhirnya dalam waktu 2 hari selesai. Saya tuh sampai masya Allah cuma kayak gini harus saya seharusnya nggak itu ya salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan. Kita masih kuliah, oke lah. Bu Amin kan dosen, cuma bukan bos. Tapi kalau nanti udah kerja, sudah dapat bos, waduh sudah. Bisa-bisa langsung, sudah kamu nggak usah di sini lagi kerja lah, itu sebenarnya apa? Ya kan? Ya kan? Gitu kan? Kalau dosen sih masih sih. Oh ya, masih belajar, oke. Ya, karena dosen kan ya, salah satu tugasnya ya memberikan pembelajaran, pengarahan. Tapi kalau sudah kerja sama bos ya beda. Kalau bos yang lain, karena kalian kan sudah kerja di situ, bukan untuk sekolah, belajar, ya kan beda. Nah, makanya itu. Baru setelah saya bilang ya sudah, kalau ini nggak selesai, nilai TA nggak saya keluarkan. Walaupun sudah ada nilainya saya tahan, gitu. 2 hari selesai. Langsung dikirim sama Mbak Erika. Tadi saya bilang dikirim Mbak Erika di link itu tadi yang saya buka, saya kasihkan contoh itu. Itu prosesnya itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni baru muncul. Awal Juli 4 bulan saya buat aja sehari 2 hari, saya sering bantu juga bantu prof ya, Prof Saroko, Bu Harmi bisa, oh saya bisa 2 hari sudah selesai, jadi sampai prof tuh gila-gila kok sudah selesai Bu Harmi, nah, iyalah prof buat gini cepet sehari 2 hari alhamdulillah bisa ya, gitu. Ya kan, nah ini mas sampai 4 bulan nah kayak gini ya, kalau nanti ada apa-apa diinfokan sama Mas Firman atau apa ini segera di ini dan segera, kalaupun nanti nggak keluar-keluar karena belum lengkapi dan lain itu ya prosesnya jadi lambat lagi gitu loh ya, itu yang perlu dihilangkan lah ya, salah satu mungkin nggak satu dua, tapi kemarin kami heran ya anak hampir berapa kelas ABC itu gitu semua, itu saya heran oke berarti lah KB gitu ya, nah kayak gitu ya, hilangkan lah sifat-sifat itu ya. Jadi kalau kalian sudah kerja jangan sampai bawah, sudah mulai dari sekarang belajar, kok diminta memperbaiki segera diperbaiki gitu ya. Kalau ada apa-apa ini minta ini TS minta ini segera diperbaiki lah kayak itu, jangan ditunda. Kalau ditunda nanti akhirnya berikut, nah berikut lagi nanti bendara ini sudah ini contohnya tadi ya, nah kayak gitulah, itu salah satu masukan. Nah kalau dari pengalaman saya lihat anak-anak ya itu nanti kasih tahu ini bukan berarti menjelekkan, enggak, kalian harus apa ya mendapat pembelajaran dari situlah, iktikbar, mendapat pembelajaran iktikbar dari situ untuk lebih membuat kalian bertanggung lebih jawab baik. Bu. Iya, itu lebih tajam. Menjadi pribadi yang lebih baik kan dalam artian ya gitu tadi lah, ada networking dan lain-lain itu ya Mas Firman ya. Ya. Mm. Oke, ada lagi yang tanyakan ini angkatan 2023 sudah masuk. Oke, oke, angkatan 2023 ini sudah ada ya. Nah ini Dinda, kok Dinda nama angkatan macam-macam banyak ini. eh Alvis tadi sudah tanya, tanya lagi Alvis silakan. Iya nggih Bu. Hmm. Mau nanya lagi Bu, Hmm. untuk kelas manajemen pro itu cuma Hmm. dibuka satu kelas ya Bu untuk semester 5 ya Bu? Iya, karena kan tinggal sedikit anaknya. Kemarin berapa Oh, ya dari Mas Dio, tinggal sedikit sudah banyak ngambil. Mm-mm. oke Bu. Baik Bu, terima kasih. Mm-mm, mm-mm.
Ya, Mas Dio, mana Mas Dio? Iya, Bu Armin. Halo. Cuma kan udah disondingkan anak ya. Cuma sedikitnya Manpro ya. Iya, Bu Armin. Buat Manpro ini untuk Mm-mm, angkatan 22 kan sepertinya sudah banyak yang sudah mengambil ya, Bu ya. mm-mm, Tapi mm-mm, tapi ternyata itu setelah saya mm-mm. info-info, sepertinya banyak banyak anak angkatan 23 itu mau mengambil Manpro juga, Bu. Hmm, Iya, Manpro ya. iya, Berapa Bu. anak? Untuk itu masih belum pasti sih, Bu. Apa perlu saya datakan dulu ya, Bu ya? Datakan aja. Nanti kita, ya saya harus kontak dosennya dulu. Nambah Manpro itu. Iya, soalnya untuk anak angkatan 23 itu masih ada sisa SKS cukup banyak sih, Bu. Dicek dulu aja nanti kita bisa buat kelas berapa. Tapi saya harus kontak dosennya. Iya, Ya, iya baik, Bu. saya harus ngecek lagi pembebanannya ya. Ini angkatan 2023 sudah masuk ya. Lalu angkatan 2023 ada di sini. Bu Armin, Ah, ini ngapunten ini ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab mungkin Bu. Yang gimana? mohon izin bertanya, Bu Armin, apakah sistem capstone dilakukan persis dengan semester lalu? Oh ya udah saya jelaskan tadi. Oh, Kemungkinan ya. sampun. Oh, ini Mm-mm, anaknya enggak memperhatikan buat Ibu. mm-mm. Ya baru masuk mungkin. Iya, Jadi ya capstone saya ya kemungkinan akan seperti lalu ya. sama Bu ya. Mm-mm. Soalnya kan jadwalnya berbeda Bu, memang Bu. Ya, Nggak bisa itu kan jadikan nanti satu. kesepakatan dengan dosen-dosen pengampunya toh. Ya Bu, per masing-masing kelas kan Bu ya. Tapi nanti kalau dosen-dosen itu kan biasanya rapat yang saya tahu. Satu Ah, apa? capstone itu Bu ya, satu mata kuliah itu Bu ya. Itu dosen-dosen akan rapat, nggak tahu akan menemukan harus dikumpulkan dulu pertama itu dosen pengampu. Sudah wewenangnya dosen pengampu. Ya, Iya, siap. mm-mm. Biasanya seperti itu. Ya, Anak 23 ini belum ada sepertinya Bu. belum ada. Eh, Ini Diandra, halo ya Diandra. Permisi, perkenalkan nama saya Diantra Kalisara Diansyah, NRP 125 asal Depok dari angkatan 2023. Permisi Hmm, Bu Harmin, saya izin konfirmasi bahwa angkatan 2023 sudah hadir Bu. Terima mm-mm. kasih. Oke, oke Terima Mbak kasih. Diandra. Untuk 2023 ada yang mungkin ya saya berharap sih nggak ada. Tapi kalau ada yang masih mengulang SKPB ya, itu, nah ini sudah pakai Mas Dio, ya. Ngisi linknya di sini kayak biasanya dulu. Ini linknya sudah ada ya, saya berikan juga itu ya. Nah, mengisi linknya itu sudah kemarin sudah diberitahu. Ini waktu itu baca mau saya kirimkan ke Mas Dio, agaknya lupa saya. Bisa mengisi itu sebenarnya mulai tanggal 2 Agustus yang untuk ngulang. Tapi sekarang masih bisa juga. Ya, non maba bukan jatah sudah mulai tanggal 2 Agustus. Ya, sekarang udah bisa diisi ya, nggak ikut FRS-an yang dari kodenya CTL ya. Nah, monggo diisi yang masih perlu mengulang kuliah bersama ya, atau kuliah basic science terutama yang 2023 ini ya. Tapi saya mohon nggak ada saya tapi nggak bisa ngecek. Semoga nggak ada lah. Ya, kalau 2022 kan sudah aman untuk apa? Untuk mata kuliah SKPB ya. Tapi kalau 2023 ini yang mungkin masih ada yang harus ini harus segera nanti diisi di linknya itu ya. Kalau mata kuliah TL-nya bisa diisi mulai hari Rabu. Tapi kalau mata kuliah basis saya SKPB itu tanggal 2 sudah mulai. Jadi kalau sekarang mau ngisi sudah bisa, nggak apa-apa. Mungkin kemarin sudah ada info, sudah diisi boleh, silakan ya. Tapi kalau mata kuliah yang kode CL baru diisi angkatan 2023 itu bisa hari Rabu. Berarti FRS-nya kapan ya setelah itu? Ya, nanti ke dosen wali masing-masing ya, janjian untuk perwaliannya.
isi FRS dan perwalian beda. Isi FRS-nya dulu di sistem, perwaliannya baru ketemu dosen wali. Dan saya sudah ingatkan isi skem sekalian ya, sudah bisa isi skem sekarang, nanti pas perwalian ketemu Bapak Ibu dosennya sekalian validasi skem. Gitu ya. Atau menginfokan, kalau skem kan memang banyak, kadang-kadang dosen wali mungkin pas malam itu ngecek satu-satu gitu ya. Nah, kemarin alhamdulillah masalah skem ini untuk mahasiswa TL yang lulus itu sudah bagus, semua sudah terisi, mungkin tinggal 1-2 gitu ya Mas Firman ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ada 1-2 kemarin yang beleler itu. Ya, 1 orang saja. Ya, alhamdulillah sudah oke lah. Saya tuh seneng kalau anak-anak sudah ini sesuai ini, tadi kan enak gitu loh. Pas masuk ke sistem, terutama ini kan harus setiap semester harus diisi gitu ya sekarang. Nah, terus jadi, terus nanti kalau Bapak Ibu dosennya ya memang banyak yang harus dikerjakan ya diingatkan. Baik-baik Bu, Bapak ini skem belum divalidasi, nanti diingatkan ya. Nah, pas FRS kan diingatkan kembali Bapak Ibu dosen walinya. Skem sudah saya isi Bapak Ibu, monggo mungkin untuk validasi kayak gitu ya. Ya kan nanti mungkin Bapak Ibu dosennya nggak pas perwalian itu ngisi, nanti beliau akan ngecek. Ya, akan mengecek kembali mata kuliah skemnya mahasiswa yang sudah diisi, beliau akan melakukan validasi lah. Itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, Agung, silakan Agung. Iya, permisi Bu Armin, saya Agung dari angkatan 22, izin bertanya. Ya, Agung. Di sini kan saya mau ngambil tekrem di semester 5 ini, Bu. Nah, kebetulan saya dari kelas A. Nah, di tekrem kelas A itu jadwalnya itu di hari Senin tabrakan sama PBPAL, Bu. Nah, kalau misalnya saya mengambil tekrem di kelas A, PBPAL-nya A? iya, Bu. Harusnya kelas A. Nah, kalau misalnya saya ngambil kelas tekrem yang kelas lain, bisa nggak, Bu, kira-kira? Harus kita cek juga nanti kuotanya, kalau nggak ini sebaiknya dimasukkan dulu, nanti kita memindah gitu ya Mas Firman. Ya, Bu, daftar sesuai NRP dulu aja, nanti lapor tapi Bu. Wajib Lapor saya lapor. sama Mas Firman ya. WA saja Mas, diingatkan saya atau Bu Armin. Oh, oke, baik. Ya, Agung, masuk kelasnya dulu. Iya. Ya, gitu ya. Nanti kita yang memindahkan, bukan mahasiswanya ya. Baik, Bu. Pokoknya, makasih Agung. Pokoknya nanti kalian ngisi itu sesuai dengan kelasnya masing-masing yang sudah ditentukan, NRP berapa di kelas ini, kelas ini. Kalaupun ada yang tadi bentrok ya, berarti Agung ulang ya? Bukan, Bu. Kebetulan mau ngambil matkul atas, Bu. Karena tekrem matkul Oh ya, semester karena 7. itu ya, ambil atas ya. Ya, Iya. itu karena kan ada khusus kasus kayak gitu, berarti kan nanti lapor kami gitu ya. Iya, Bu. Baik. Oke, gitu ya. Terima kasih pertanyaannya Agung. Iya, terima Itu kasih. semuanya, gitu ya. Kalau bisa diusahakan ngambil di sesuai yang diatur di situ. Nanti kalau ada kendala harus memberitahu saya sama Mas Firman, gitu ya. Nanti yang bisa memindahkan dari pengelola, gitu ya. Mengeluarkan mahasiswa pun bisa kalau tadi kayak tadi ya. Bukan jatahnya ngisi dulu ya Mas Firman ya. Betul, Bu. Kita bisa keluarkan. Oke, ada lagi yang tanyakan? Masih ada waktu sekitar berapa ini? 18 menitan. Ya, saya kembali nekankan kembali, mungkin yang baru masuk ya, dicek. Harus dicek SKS yang sudah lulus ya. Nanti dicek kalau sampai lulus harus minimal 144. Bu, kalau yang MBKM kok kadang-kadang banyak ya nggak apa-apa. Karena kan ngambilnya bisa berlebih. Terutama yang ahli kredit dan lain-lainnya, ikut magang atau mungkin studi independence dan lain-lainnya gitu ya. Biasanya ya lebih dari 144 gitu ya. Kalau sekarang itu sistemnya, semua mata kuliah yang diambil entah yang lulus, yang tidak lulus itu akan terhitung semua di sistem. Jadi pembaginya adalah SKS yang pernah diambil. Nah, ini sistem penilaian ini sesuai zaman saya kuliah dulu. Saya kuliah S1 kan 94 ya. 30 tahun yang lalu saya lulus awal 99. Nah, jadi dulu sistemnya seperti itu. Ya. Jadi semua yang nggak lulus itu akan terekap semua, dan itu pembaginya adalah SKS yang pernah diambil.
Nah, sekarang kayaknya seperti itu, kembali ke zaman dulu lagi. Jadi kalau SKS yang nggak lulus akan terhitung, Bu. Iya. Kalau dulu kan hilang. Mata kuliah yang nggak lulus, hilang SKS-nya kan. Jadinya ya 144 terus. Karena kalau nggak 144 yang ngulang-ngulang hilang. Ngulang-ngulang hilang. Ngulang-ngulang hilang. Nah, sebenarnya ini isunya sudah awal tahun lalu ya. Mungkin baru diterapkan sekarang. Kalau nggak salah, sebetulnya saya belum ngecek di sistem. Ya, jadi mata kuliah yang diambil nggak lulus itu akan terekod semua dan akan menjadi pembagi di SKS yang diambil. 144. PBPAL saya ngulang lagi. 4 berarti. Berarti nanti 148. Ya, ngulang pernah PBPAL ngulang. Berarti 148 tambah 8, tambah 4 lagi. 152 SKS totalnya. Semua nilainya itu dikali kan. Dikali antara nilai D. Kalau D kan berapa poinnya? 2 apa? 2 apa 1? Apa 0? Saya lupa. Dikalikan dengan jumlah tadi itu. Gitu. Ya gitu sih Mas. Kalau D berapa Mas? 0 apa berapa? Saya lupa. D itu 0. D itu 0, Bu. Iya, 0 ya kan? 0, 0. Mm-mm. D1 Makanya mungkin. hati-hati. Jadi untuk mengulang itu memang tidak bisa sembarangan sekarang, Ibu. Karena kan tercantum. Kalau kamu dapat DE pun akan tercantum, nggak akan hilang. Betul. Mm-mm. Jadi pengulangan berapa kali terhadap mata kuliah itu akan tampil nanti di Akan rekodnya. terekap. Itu kayak zaman saya Terekap. dulu. Betul, Bu. Zaman saya dulu gitu. Jadi nilainya yang Itu 2, bisa menurunkan IPK nanti, Bu, ketika ya, kelulusan, Bu. 2, sama 3 itu wis suapi dulu. Saya sih dulu 3,39 paling api. Betul, Dulu. Bu. Yang banyak Iya, Bu. 2,5 sampai 3. Ya, alhamdulillah saya 3,39. Nggak bisa Iya. kumlot saya. Cuma 3,3. Itu saya lulus paling cepat. Nggak bisa kumlot. Ya. Ya memang gitu. Dulu 2,5 sama 3 itu banyak. Ya karena gitu. Pembaginya adalah mata kuliah yang pernah diulang. Semuanya dibagi jadi jumlah SKS yang diambil. Ya, hati-hati ya. Kayaknya kalau kuliah harus niat. Ya itu. Kalau jangan sampai dapat DE. Ya kan? Jadinya gitu. Akan terekap. Semua terekod di dalam transkrip. Nah, kalau ada D dan E nggak diulang ya nggak akan lulus. Nggak bisa lolos yudisium gitu ya Mas Firman ya. Betul, Bu. Mm-mm. Jadi akan turun nanti IPK itu ketika semakin banyak yang diulang, Bu. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa mohon untuk mempertimbangkan kalau sudah kuliah yang baik, nilainya yang baik juga ya, Bu. Jangan B nanti aku pengen ngulang, oh tambah nanti nggak karuan nanti gitu. Ya itu pernah kejadian kan dulu ada 2 anak cewek sama cowok. Sekarang yang cowok sudah lulus dari Delft sih sebenarnya. Ya, siapa namanya? Aduh, kok lupa aku Saya Mas. lupa. Siapa namanya? Zaki ya? Eh, Zaki. Zaki, ya insya Allah Ya, Zaki, Bu. Zaki. Iya. Yang cewek siapa namanya? Saya masih ingat wajahnya, saya lupa, Mbak. Nah, itu ngulang PBPAL atau PBPAM ingat saya. Padahal dia TA. Ngulang PBPAL, yang pertamanya dari C menjadi D. Akhirnya ya nggak lulus. Nggak Betul. bisa yudisium. Masih ingat ya? Hanya mereka harus mengulang next semester atau kalau nggak salah. Ya itu tadi. Kalau ngulang nggak boleh ikut-ikutan temennya. Nggak Iya. boleh. Sementing kuliah moro-moro api ya nggak iso, ya kan? Itu kenyataan. Seharusnya dia udah lulus jadi nggak lulus akhirnya nggak bisa yudisium. TA-nya lulus tapi PBPB-nya PBPAL kalau saya itu dia dapatnya jadi D. Ya kita nggak bisa buat apa-apa. Ya nggak bisa karena apa? Karena di sistem nggak muncul nama dia untuk yudisium karena ada tulis mata kuliah tertentu tadi belum lulus. Ya itu ya harus makanya saya rasa anak-anak itu ya punya strategi. Maksudnya ya walaupun kalau ngulang ya yakin jadi lebih baik ya. Nggak sekedar pokok ngulang terus baru ngono asal-asalan masuk kelasnya las udah wis tiba-tiba nanti nilainya jadi E. Ini kan diambil bukan nilai yang terbaik, nilai yang terakhir gitu ya. Bukan nilai terbaik, bukan, tapi nilai yang terakhir yang diambil di semester yang itu paling terakhir itu nilai yang akan muncul di sistem yang diakui gitu ya. Iya betul, Bu. Ini contoh yang kemarin tuh, Bu, yang sudah itu, Bu, ada yang
IPK-nya 3,52, tapi karena dia mengambil PB-PAL itu 2 kali, dia Oh, turun jadi jadinya nggak kumlot. 3,49, jadi tidak kumlot. Oh ya, berarti kan sudah diberlakukan ini kan total SKS kan ya, yang Sudah kemarin. Bu, semester ini Bu, sudah Nah, di oke, kelulusan semester Nah, ini. betul. Nah, ini kan Jadi kemarin itu ini Bu ada namanya Intania, itu dia IPK-nya 3,52. Ternyata turun di IPKP itu 3,49, jadi tidak jadi kumlot Bu. Karena dia kan PB-PAL-nya total mengulang 2 kali. total nilai SKS yang diambil. Kayak zaman saya Betul. dulu berarti. Tadinya C udah lulus, tapi dia tetap mengambil untuk lebih baik, jadinya AB, tapi bukan tambah naik juga IPK itu Bu ya. Dia Kalau mah dapat turun A, di kalau bisa dapat A baru dia naik atau tetap. baru naik, betul. Atau tetap 3,5. 3,52 itu. Itu untuk teman-teman mahasiswa seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak mudah untuk mengulang itu. Berarti sudah diberlakukan ya. Pertimbangkan dengan baik. Oke. Sudah Bu, semester kelulusan ini Semester Bu. ini ya, semester yang kemarin belum kan? Kelulusan Belum kemarin. Bu, kemarin belum, yang ini genap, kemarin itu kelulusan genap. Ya oke ya. Jadi itu sistemnya udah balik lagi kayak zaman saya dulu 30 tahun yang lalu. Ya. Nilai yang diambil tuh pokoknya pernah kalian ambil itu semua terekap. Walaupun lulus nggak lulus akan terekap semua ya kayak gitu. Ya nanti coba dihitung lagi kalau yang mau ya, terutama yang mau MBKM, yang mau itu ya harus dipertimbangkan lagi. Ya, Ki Indi, silakan Indi. Saya mau tanya terkait tadi yang semisal ada matkul yang dapat D atau E itu kalau misalnya nanti mau mengulang lagi kan semisal dia awalnya udah D tapi di semester yang dia mau ngulang itu semisal dia dapatnya C atau B atau BC semisal kayak gitu. Itu apakah IPK-nya nanti juga ikut turun atau tetap naik, Bu? Kasih, Bu. Akan terhitung semua mata kuliah yang pernah diambil itu akan terhitung sebagai pembagi, Nak. Berarti tetap jadi pembagi ya, Bu ya, yang tetap. ngulang gitu, yang diambil gitu. Tetap. Oh ya. Makanya nanti IPK mungkin nggak naik-naik ya, maksudnya Iya. kalau kalian makanya hati-hati gini loh, jangan sampai ngulang. Kalau dulu saya alhamdulillah kuliah nggak pernah ngulang. Iya, maksudnya kami jangan ngulang. nggak lulus alhamdulillah. Ya. Yang rajin. Bukan rajin juga ya, harus paham juga ya. Rajin dan paham ya Bu, bisa Harus mengerjakan. tahu filosofinya lah, apa yang diambil di mata kuliah itulah harus kita pahami gitu ya, bukan sekedar apa ya mungkin cara kalian belajar beda, saya paham karena apa sekarang jauh lebih memudahkan gitu ya, tapi dengan kemajuan teknologi itu bisa kita ambil kebaikannya lah untuk studi kalian, itu aja yang saya minta itulah ya. Setiap anak punya style sendiri cara belajar, cara memahami sesuatu, setiap orang nggak akan sama ya, dan saya yakin setiap potensi mahasiswa itu tahu apa kelebihan saya harus belajar cara apa itu sih, setiap orang akan tahu kan berbeda. Ya kan, satu saudara aja bisa beda, saudara kandung aja bisa beda cara belajarnya. Ya, tapi yang penting tadi kita bisa mengambil filosofi pemahaman dari mata kuliah itu. Ya kan? Nah, kalau kita sudah paham mau dibulak-balik kayak apapun, ya bisa semua gitu loh. Ya kan? Itu yang penting. Ya, kalau bisa ya nggak usah ngulang. Kalau saya alhamdulillah selama saya kuliah nggak pernah ada yang ngulang dari S1 sampai S3 nggak ada yang pernah ngulang. Ya kan? Nah, jadi itu strateginya gimana ya? Kalian lebih tahu potensi di kalian itu seperti apa, secara belajar itu seperti apa. Karena mungkin setiap orang beda-beda ya kan. Saya punya kakak kos itu, kalau dia ujian tuh bisa melek sampai 2 hari. Kalau saya nggak bisa. Kalau 2 hari waktunya tidur ya tidur, waktunya istirahat istirahat. Kalau waktunya belajar saya belajar. Dan saya biasanya belajar itu pagi hari. Itu yang lebih mengena kalau menurut saya dulu ikut UMPTN atau sekarang UTBK atau apa namanya itu, saya belajar tuh mulai bangun jam 2 sebelum subuh itu paling cepat saya paham, paling saya tuh bisa mengerti karena kan waktu itu mungkin hening mungkin apa gitu ya, nggak ada gangguan dan lain-lain, saya bisa fokus full ya. Itu kalau saya dulu kan anak kos, kalau kos kan enak ya nggak bantu bapak ibu di rumah gitu ya, jadi saya bisa full sebelum saya ke kampus gitu ya, saya baca lagi lah, saya ulang kaji apa yang akan dipelajari hari itu. Masih sempat kan, saya kan nggak bantu orang tua di rumah. Kalau di rumah kan kerjaan saya ya ngepel ya, cuci semua apa piring apa harus saya makan malam itu setiap, karena dibagi-bagi ya tugas. Saya 4 bersaudara itu
siapa hari ini cuci piring itu, setelah makan malam bersama di keluarga itu siapa hari ini tuh, siapa bersihkan rumah, bersihkan taman itu dibagi. Ya, kalau saya sudah kos, menurut saya sudah free dan waktu saya banyak untuk saya belajar. Karena saya nggak ada kegiatan yang di rumah yang biasanya saya lakukan ini. Nah, mungkin seperti itu kan, punya lah. Tapi kalau saya, kalau waktunya istirahat, istirahat. Karena kalau sudah di atas jam 9 sampai jam 1 itu detoksifikasi tubuh. Liver kita bekerja untuk menghilangkan racun-racun yang mungkin terbawa, entah melalui kulit, entah melalui inhalasi. Nah, itu kita detoksifikasi, kita harus istirahat. Lepas jam 1 kenapa kok bangun? Kita, pernafasan kita ini itu akan bekerja banyak. Mungkin yang muslim sholat tahajud, ya kan? Itu melatih pernafasan. Ya, sampai menunggu subuh belajar situ. Kalau waktu tidur sudah tidur, nggak usah minum obat yang bisa 2 malam 2 hari nggak tidur karena belajar, tidak. Ya, terus satunya lagi apa? Pekerjaan sudah punya jadwal dikerjakan, nggak boleh numpuk-numpuk. Itu aja sih yang saya lakukan ya. Jadi kalau pelajaran ini sudah selesai hari ini, kalau bisa PR hari ini sudah dikerjakan, sudah kita mikirkan yang lain, pekerjaan yang lain yang sudah menunggu, ya kan? Karena kalau sama orang kuliah, orang kerja pun sama, pekerjaan itu nggak akan berhenti, ya mesti ada aja setiap hari, itu, ya. Jadi kalau sudah waktunya saya sudah nggak usah masak. Tuh mau ujian melek 2 malam nggak tidur tambah nanti sakit. Ya, itu, ya. Ya, karena mesti punya inilah, punya ini sendiri, style sendiri. Tapi tetap kalau waktu istirahat itu jam 10 sampai jam 1 itu harus istirahat. Tubuh harus istirahat karena sudah waktunya detoksifikasi liver yang lagi bekerja untuk menghilangkan hati atau liver itu menghilangkan semua polutan yang masuk dalam tubuh kita. Ya, dia akan bekerja di situ. Jadi kita harus benar-benar rehat. Nggak boleh kita aktivitas. Tuh, ya. Itulah yang saya baca. Saya terapkan ke Aziza. Nggih, Bu, permisi kalau misalnya saya mau berdiskusi dengan jenengan terkait TA sama MSIB langsung apa boleh nggih, Bu? Lah ya itu tadi, MESB-nya di mana? Di TS, apa di Surabaya apa di luar? Online, Bu. Lah Saya ya, ambil di independen. itunya online aja. Nggih, Bu, online. Nah, terus TA-nya apa? Tentang topik apa? Topik saya kemarin perencanaan, Bu, lab air, modifikasi Nah, bisa kan membran. kalau dikerjakan bareng, Aziza? Eh, kalau saya Ini rada dolek, lagi misalnya no tetapi berarti. Ya nanti Aziza putuskan. Yang lebih tahu itu kan setiap kita personalnya masing-masing. Aziza kan semua tetap ke mahasiswa ya. Yang bisa kalian yang merasakan aku mengerjakan ini berat atau enggak. Kalian memutuskan. Aziza nanti memutuskan saja. Ya kan? Monggo, kalau mau bareng masih jasa bisa boleh. Tapi kalau saya nggak bareng Bu, saya nggak bisa, saya mau ambil ini. Nah, itu semuanya keputusan Aziza. kalau misal nantinya saya drop TA apa boleh nggih, Bu? Karena takutnya nanti IP saya jadi turun banget kalau jadinya E. Kan sudah proposal ya. Mau proposal apa sudah proposal? Iya, dia mau Oh, proposalin nanti. Yang mau ngumpulkan tanggal 16 ini nggih. toh Aziza. Nggih. Iya, Bu. Ini kan hal baru ya. Sekarang soalnya hitung KP ya. Kalau pernah drop, berarti harus ngulang proposal. Oh, ngoten nggih, Bu. Kalau nggak salah gitu. Kan sudah Oh, di nggih, Bu. drop. Nggih. Iya kan sudah di drop kan? Kan nggak bisa asistensi lagi toh. Nggih, Bu. Mm-mm. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Bu. Itu ya Aziza. Ada lagi yang tanyakan nih, waktunya kurang 3 menit lagi nih, sudah 16.27 di laptop saya. Siapa nanti Mas Dio nanti siapa yang mau UN nanti harus saya konsultasi sama dosennya soalnya ya Mas Dio ya. Saya ditunggu sampai malam ini ya. Kenapa Bu? Untuk yang Manpro tadi ya Bu ya? 2023 ngambil Manpro. Oh iya Bu, siap Bu. Nanti malam saya kirimkan untuk list anak 23 yang mau mengambil Saya Manpro. kan harus tanya dosen pengampunya, ya kan?
Iya, Bu. Mm-mm. Ini anak ngambil angkatan atas biasanya itu 2023 kan semester 3 nggih. Mau ngambil atasnya itu ya biasanya Mampro itu ya. Iya, Bu. Jadi untuk semester 3 itu kemungkinan mengambil Manpro, Tekrem sama sampah, Bu. Itu tergantung pilihan mereka masing-masing sih, Bu, Ya, sebenarnya. Tekrem kan masih ada slot, sampah juga ya. Iya, Bu. Mungkin Kalau yang Mampro, bermasalah di Manpronya. mungkin ya jangan, kalau mungkin satu kelas masih boleh lah, saya haruskan ke dosennya ya. Iya, Bu. Kalau Tekrem itu jatahnya masih banyak ya Mas Firman. Iya, Bu. Mm-mm. Buka 3 kelas kan ya, Bu? Mm-mm. Pengelolaan sampah juga. Iya, 3 kelas. Mm-mm. Ya, itu ya Mas Dio. Oke, ada lagi. Makasih Mas Dio. Ini ada yang bertanya atau enggak ini? Yang di chat sudah habis, tadi sudah saya jawab. Mohon maaf, Bu. Heeh. Sepertinya untuk pemaparan angkatan 23 masih belum ya, Bu ya? Atau memang Yang masih ini belum? ya, jadwalnya itu tadi ya. Iya, Bu. Sebentar. 2023 berarti kan ngisinya hari Rabu, ya nak ya. Dua ribu 2023 ngisinya Rabu. Untuk yang kode CL ya. Tapi kalau yang kode tadi, ini nggak perlu ya kolektif langsung di situ, apa perlu Mas Firman? Apa, Bu? Ngisi kolektif kan langsung membuat di link itu, yang ngisi di link ya. Oh, yang UPMB loh, Bu. Gak usah ya, Nggak usah, Bu. langsung mengisi di link ya. Di link aja. Ternyata mulai tanggal 2. Di link aja, Bu. Per mahasiswa, Bu. Ya, anaknya Ini, sendiri. mahasiswanya ngisi Ya, di sini. betul. Nanti Enggak. sesama diingatkan aja Dio ya untuk itu. Siapa Ini, tahu takutnya ada yang nggak tahu. tak tulis ini loh. Ya, FRS di sistem ini yang untuk kodenya CL ya kan? Nah, itu ya, Bu. Diminta aja untuk ini. Soalnya beberapa setiap semester itu mesti dari teman-teman mahasiswa ini ada yang bilang tidak tahu informasinya Nah gitu, Bu. ini, tadi udah ada SOP-nya, udah kasih tahu Mas Dio ya di ini kan ya anak 2023 yang masih mengulang MKDU atau SKPB Iya, ya. itu nggak boleh terlambat itu. IVRS kode CL itu baru hari Rabu. Yang SKPB itu tanggal 2 sudah dibuka sebenarnya. Kalau saya tulis di tanggal 14 ya kalau bisa segera aja sih. Tapi di situ nggak ada sampai dengan. Kalau bisa tanggal 14 saja sudah diisi ya nak ya. Ada sini yang masih ngulang, masih nggak ngaku, nggak apa-apa sih. Gak usah ngaku, gak usah ngaku. Ya, untuk pribadi masing-masing isi di ini, linknya ini. Jangan sampai terlambat. Ya, mengulang ini